Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai 12. Kejadian pasal 8 ayat yang pertama sampai 12. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat malam kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kami boleh membaca merenungkan firman pada saat ini. Biarlah Engkau berkati kami, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 8 ayat yang pertama sampai 12 di bawah judul perikop air bah surut. Demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dari segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pada pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa air bah yang diceritakan dalam Perjanjian Lama merupakan penghukuman terbesar yang Allah berikan kepada manusia karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi di dalam kemurkaan Allah itu, di dalam penghukuman yang Allah berikan kepada umat manusia, Ia juga masih dapat melihat ada satu orang, yaitu Nuh, yang taat, yang mau mendengarkan apa yang ia katakan. Kemudian sebelum ia menurunkan air bah itu, ia berikan kasih, ia mengingat kepada Nuh. Bahkan ketika Nuh dipercayakan untuk membuat bahtera, kemudian
meminta semua penduduk bumi yang percaya kepadanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk masuk ke dalam bahtera itu, tapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang Nuh katakan. Mereka mencemooh, mereka menganggap remeh apa yang dikatakan oleh Nuh itu, sehingga yang masuk hanya Nuh beserta dengan warganya, juga binatang ternak, binatang-binatang liar, ternak-ternak yang berpasang-pasangan. Tujuannya adalah supaya nanti masih ada yang meneruskan, supaya nanti masih ada yang ada di muka bumi. Bahkan ketika mereka pada saat itu berada di dalam bahtera, ternyata Tuhan Allah masih mengingat Nuh. Dikatakan dalam ayat yang pertama bahwa Allah mengingat Nuh beserta dengan hewan-hewan liar, beserta dengan ternak yang ada di dalam bahtera itu, sehingga diberhentikannya air yang terus mengalir yang terus turun dari atas langit, dari tingkap-tingkap langit dikatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kemurkaan, di tengah kemarahan, di tengah penghukuman yang Allah berikan kepada umat manusia, ternyata Allah tetap berikan kasih-Nya. Ia tetap peduli, ia tetap mengingat akan orang-orang yang taat, yang setia, yang mendengarkan akan Ia. Nah, melalui nas ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, kita mengingat bahwa tengah keberadaan kehidupan kita manusia saat ini yang penuh dengan dosa, mari kita belajar menjadi orang yang taat dan setia. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Allah tetap peduli, Allah tetap memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi pembelajaran ini yang pertama yang mau saya katakan kepada kita sekalian pada saat ini, bahwa Allah akan tetap peduli, Allah akan tetap mengingat, bahkan Allah akan tetap memberikan kasih-Nya kepada kita kalau kita mau mendengarkan suaranya di dalam hidup kita. Jadi sendengkan telinga kita, bukalah hati kita, sehingga dengan demikian ketika Ia memanggil kita untuk melakukan apa yang Ia perintahkan dalam hidup kita, kita meresponnya, kita melakukannya, dan kita akan tetap diingat, dan kita akan tetap dipedulikan, dan kita akan tetap dikasihi oleh Tuhan Allah kita. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita juga belajar untuk taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, kita belajar taat untuk melakukannya. Nuh, meskipun ia bingung dengan apa yang Tuhan perintahkan, dengan apa yang Tuhan katakan untuk membuat bahtera, ia bingung kenapa harus membuat itu, tapi ia tetap melakukannya. Bahkan ketika ia dicemooh, ia dihina, ia dikatakan oleh orang-orang yang di sekitarnya, ketika ia mengajaknya untuk ikut di dalam bahtera itu, ia tetap memanggil mereka, ia tetap mengajak mereka. Jadi hal yang kedua yang mau saya katakan melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, meskipun itu akan membuat kita mengalami penolakan dari sesama kita, karena yang kita pandang adalah Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Jadi yang pertama tadi, mari kita belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga dikatakan bahwa burung merpati ketika kedua kalinya ia diterbangkan oleh Nuh dari dalam bahtera, ia membawa daun zaitun segar yang mengatakan bahwa sudah ada kehidupan di muka bumi. Artinya ada pengharapan. Ada pengharapan akan kehidupan setelah mereka nanti akan keluar dari dalam bahtera. Itu yang Tuhan katakan bahwa setelah badai,
setelah hujan melanda, akan ada pelangi kasih yang Ia berikan. Jangan pernah kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan, badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan kita. Karena ada janji yang indah, karena ada janji yang indah Ia berikan di dalam hidup kita. Mari kita terus berpengharapan, mari kita terus menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan Allah kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama mendukung Jemaat GKI Jori Jerah Tabulang di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Pada saat ini kami ingin bersama berdoa bagi seluruh jemaat GKI Jori Jerah Tabulang. Berkatilah mereka ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Mereka diberkati dalam apa yang boleh mereka kerjakan dan lakukan. Biarlah berkat Tuhan boleh senantiasa mengalir dalam hidup mereka. Demikian pun mereka boleh terus semakin bersinergi untuk memuji muliakan kebesaran nama Tuhan, menyerahkan hidup dan kehidupan mereka kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian iman mereka boleh terus semakin bertumbuh kokoh, kuat, dan teguh di dalam Tuhan. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Demikian pun bagi pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, penatua, diakon, diberkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian, pelayanan yang boleh mereka lakukan itu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Diberkatilah, biarlah mereka boleh senantiasa menjalin saluran berkat-Mu di dalam kehidupan umat-Mu di jemaat di sana ya Tuhan. Demikian pun kami semua, seluruh jemaat-Mu, diberkatilah kami dalam setiap keberadaan kehidupan kami masing-masing. Biarlah rencana-rancangan Tuhan yang indah boleh jadi dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.